Selamat malam saudaraku, Shalom. Malam ini mari kita bersama-sama bersyukur karena Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Di saat kita kehilangan ketentraman, karena sakit penyakit, karena permasalahan, karena kecewaan dan rasa takut. Tuhan yang hadir itu senantiasa memberi ketentraman kepada kita. Pendampingannya, pertolongannya, kekuatannya, perlindungannya yang senantiasa berikan, membuat kita menjalani hidup dengan aman dan nyaman. Yeremia pasal 33 ayat 16. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram, dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya dan saudaraku pasti menginginkan sebuah keadaan hidup yang tentram, aman dan nyaman, tercukupi segala kebutuhan kehidupan kita. Kita bisa berkarya, kita bisa melayani, kita bisa bekerja, kita bisa kuliah, kita bisa sekolah dengan baik tanpa hambatan. Kita pun juga tidak merasakan takut akan masa depan, tidak merasakan kekecewaan akan orang lain dan sebagainya. Dan kita pun bisa bergaul dengan siapapun dengan baik. Sehingga tidak ada ganjalan baik dari luar maupun dari hati kita. Kita mengalami ketentraman. Tetapi saudaraku, ketentraman hidup seringkali tiba-tiba hilang atau berkurang. Karena misalnya sakit penyakit yang kita alami. Misalnya tiba-tiba kita merasakan kehilangan yang sangat dalam. Tiba-tiba kita menghadapi masalah atau pergumulan yang tidak selesai-selesai. Tiba-tiba kita mengalami hambatan dalam pekerjaan, hambatan dalam sekolah, hambatan dalam kuliah. Semuanya itu membuat kita kehilangan ketentraman. Dan tidak jarang saudaraku ketika kita tidak tentram lagi, kita lantas tidak merasakan dan tidak mengalami kehadiran Tuhan, cinta kasih-Nya, pertolongannya, pelindungannya dalam kehidupan kita. Demikian juga dialami bangsa Israel. Saudaraku, sebagai umat pilihan Tuhan, seharusnya bangsa Israel mengalami kehidupan yang tentram. Karena Tuhan senantiasa menjaga, Tuhan senantiasa melindungi, Tuhan senantiasa mencukupi segala kebutuhan kehidupan bangsa Israel. Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Tetapi saudaraku, ketentraman itu hilang ketika mereka berbuat dosa, lalu harus dibuang ke Babel. Di pembuangan di Babel, saudaraku, bangsa Israel kehilangan ketentraman itu. Tidak lagi merasakan kehadiran, tidak lagi merasakan cinta kasih, tidak lagi merasakan pertolongan, tidak lagi merasakan pendampingan Tuhan. Sehingga mereka merasa sendirian, dengan kekuatan sendiri, menghadapi hidup. Hal itu membuat bangsa Israel merasa lemah dan kadangkala tidak berdaya menjalaninya. Di samping tidak mengalami kehadiran Tuhan, saudaraku, bangsa Israel pun harus menjalani hidup dengan berat. Mereka harus mengikuti aturan-aturan dari bangsa Babel. Mereka pun juga harus bekerja keras untuk bangsa Babel. Mereka harus menyesuaikan atau melakukan kebiasaan-kebiasaan yang berbeda dengan yang dia lakukan di tengah-tengah bangsanya ketika masih ada di Yerusalem. Saudaraku, semuanya itu membuat bangsa Israel kehilangan rasa tentram itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah keadaan yang seperti itu, Tuhan melalui Nabi Yeremia menegaskan bahwa Yehuda akan diselamatkan, Yehuda akan dibebaskan, dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Artinya saudaraku,
Di tengah-tengah ketidaktentraman bangsa Israel pada waktu itu, Tuhan berjanji. Yang pertama, Tuhan tetap dekat. Tuhan tetap hadir. Tuhan tetap menguatkan. Tuhan tetap menolong. Tuhan tetap memampukan bangsa Israel melewati perjalanan mereka di Babel. Kemudian yang kedua, saudaraku, Tuhan berjanji akan membebaskan, akan melepaskan Yehuda, akan melepaskan bangsa Israel dari pembuangan Babel. Yang ketiga, dan ketika bangsa Israel sudah kembali ke Yerusalem, Tuhan akan melanjutkan karyanya, sehingga bangsa Israel akan dimampukan untuk bangkit kembali. Bangsa Israel akan dimampukan Tuhan untuk membangun kembali kota Yerusalem. Bangsa Israel akan dimampukan Tuhan untuk berkembang kembali, maju kembali. Dan bangsa Israel akan mulai mengalami pertolongan Tuhan, karya Tuhan yang nyata. Sehingga ketentraman itu akan kembali dirasakan dan dialami oleh bangsa Israel. Dan Tuhan pun sungguh-sungguh memenuhi janji itu. Tuhan membebaskan bangsa Israel dari Babel melalui Raja Asyur. Dan ketika Israel kembali ke Yerusalem, Tuhan sungguh-sungguh membuat bangsa Israel mampu tumbuh lagi, berkembang lagi, menjadi bangsa yang kuat lagi, menjadi bangsa yang besar lagi. Sehingga ketentraman demi ketentraman itu terus-menerus dirasakan dan dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Demikian juga dengan kita, saudaraku. Banyak hal, banyak peristiwa yang bisa saja membuat kita kehilangan ketentraman dalam kehidupan kita. Tetapi, saudaraku, di tengah-tengah ketidaktentraman itu, di tengah-tengah kekecewaan kita, di tengah-tengah rasa takut kita, di tengah-tengah penderitaan kita, di tengah-tengah beban hidup yang berat dalam kehidupan kita itu, janganlah kita putus asa. Janganlah kita merasa lemah. Janganlah kita merasa sendirian jalaninya. Karena Tuhan senantiasa dekat, ada, hadir, dan terus berkarya di dalam kehidupan kita. Ia akan senantiasa menemani kita. Ia akan senantiasa menguatkan kita. Ia akan senantiasa menyembuhkan sakit-penyakit kita. Ia akan senantiasa membuat kita melangkah dengan baik, memutuskan dengan baik. Sehingga, saudaraku, di saat kita mengalami ketidaktentraman, mari kita terus melangkah dan melangkah maju. Setialah dengan langkah kita. Maka Tuhan yang senantiasa hadir dan mendampingi kita itu akan membimbing, membawa kita kepada keberhasilan, kepada kelimpahan berkat, kepada kebahagiaan, kepada kerukunan. Sehingga, saudaraku, kita pun akan mendapatkan ketentraman demi ketentraman dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan, malam ini kami berdoa ya Tuhan. Setelah seharian kami jalani hidup, kami rindu hati kami boleh ditentramkan oleh Tuhan. Sehingga malam ini kami boleh beristirahat dengan baik. Dan esok hari kami boleh bangun dengan semangat, berkarya, sekolah, kuliah, melayani. Sehingga esok hari kehidupan kami pun juga diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat menikmati ketentraman dari Tuhan melalui perlindungannya, cinta kasih-Nya, dan penjagaannya malam hari ini. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita. Just
Satu hal ku percaya,